Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Puspita dengan NIM 22052360163. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dan juga jawaban UTS saya dari mata kuliah Matematika Rekayasa 1 Prodi S1 Teknik Sipil dari Offering E dengan dosen pengampu yaitu Ibu Roro Sulaksitaningrum. Berikut adalah videonya. Cekidot. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari kelompok saya yaitu kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami memilih persamaan yang kami gunakan adalah persamaan yaitu di mana X sama X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 49. Yang dimana persamaan tersebut adalah persamaan lingkaran. Namun ketika dimasukkan ke dalam Excel karena mengalami kendala, sangat sulit jika digeser baik secara horizontal maupun vertikal untuk menemukan persamaannya, maka kami memutuskan akhirnya persamaan tersebut kami uraikan menjadi dua, yaitu pada bagian atas lingkaran dan juga pada bagian bawah lingkaran. Jadi mana ketika pada bagian atas lingkaran persamaannya adalah fx sama dengan akar 49 min x pangkat 2, dan untuk bagian bawahnya adalah dapat kita substitusikan sebagai fx sama dengan min akar 49 dikurangi x pangkat 2. Kemudian dari persamaan tersebut kami ingin menguji coba dan membuktikan bahwa ketika dia digeser secara horizontal maupun vertikal itu dapat kita buktikan, di mana kami akan menggeser secara horizontal yaitu dua satuan ke kanan dan juga dua satuan ke kiri, dan juga untuk vertikal kami akan menguji yaitu untuk dinaikkan dua satuan ke atas dan diturunkan dua satuan ke bawah. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut. Nah, untuk lingkaran bagian merah ini merupakan adalah bentuk asli dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 49. Yang kemudian di sini dapat kita lihat bagian perpotongan ini merupakan atas ini merupakan persamaan bagian atas, yaitu persamaannya fx sama dengan akar 49 min x pangkat 2, dan bagian bawah ini merupakan persamaan dari fx sama dengan min akar 49 dikurangi x pangkat 2. Kemudian untuk pada grafik warna hijau ini, lingkaran warna hijau ini merupakan digeser sebanyak yaitu K sama dengan 2. Di mana K sama dengan 2 ini artinya kami geser dua satuan ke sebelah kiri, dan untuk bidang warna ungu ini merupakan kami geser dua satuan ke kanan, yaitu di mana persamaannya adalah K sama dengan min 2. Dapat itu kita lihat untuk hasilnya di mana ketika ia digeser secara horizontal pada bagian atas, yaitu ketika X sama dengan min 7 dan Y sama dengan 0, kemudian digeser sebanyak dua satuan ke sebelah kanan, yaitu K sama dengan min 2, maka X-nya akan berubah menjadi X sama dengan min 5 dan Y-nya tetap sama dengan 0. Kemudian ketika kami geser ke sebagian sebelah kiri, di mana K sama dengan 2, maka X-nya yang akan berubah dan Y-nya tetap. Dapat kita lihat X-nya berubah menjadi min 9 dan Y-nya sama dengan 0. Dan untuk X berikutnya juga akan menyesuaikan pada bagian yang sebelumnya ketika setelah digeser. Kemudian pada bagian bawahnya pun juga sama, dapat kita lihat sebagai berikut. Ketika kita geser dua satuan ke sebelah kanan, maka X-nya akan berubah menjadi min 5, dan ketika digeser ke sebelah kiri, maka X-nya pun juga akan berubah menjadi min 9, sedangkan untuk Y-nya tetap. Dan untuk persamaan ketika ia digeser secara horizontal, kami menggunakan persamaan yaitu Y sama dengan F dalam kurung X plus K tutup kurung. Kemudian untuk bagian bidang vertikal dapat kita lihat terlebih dahulu pada grafik berikut, di mana lingkaran berwarna merah ini merupakan bentuk aslinya,
Dan untuk lingkaran berwarna hijau ini merupakan pergeseran dua satuan ke bawah, yaitu dengan persamaan K sama dengan min 2. Dan untuk bagian warna ungu ini merupakan digeser dua satuan ke atas, yaitu dengan persamaan yaitu K sama dengan 2. Dapat kita lihat pada bagian berikut, ketika bagian setengah lingkaran bagian atas digeser secara vertikal dua satuan ke bawah, yang berubah adalah pada bagian Y-nya. Sedangkan untuk X-nya adalah tetap, di mana ketika dia digeser dua bagian ke bawah, X-nya akan X mula-mulanya adalah min 7 dan Y-nya 0, dan ketika digeser ke bagian bawah, X-nya tetap dan Y-nya berubah menjadi min 2. Dan untuk K sama dengan 2 atau digeser ke atas sebanyak dua satuan, maka X-nya akan tetap seperti bentuk aslinya yaitu min 7. Dan untuk Y-nya berubah juga menjadi Y sama dengan 2. Dan untuk pergeseran vertikal pada bagian setengah lingkaran bawah juga akan sama, mengikuti menyesuaikan dengan yang bagian atas. Untuk persamaan pergeseran vertikal kami menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Fx plus K. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan untuk penjelasan berikutnya, yaitu mengenai penjelasan jawaban UTS saya. Berikut adalah videonya. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS saya dari mata kuliah Matematika Rekayasa 1. Yaitu pada soal pertama yang berbunyi, perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk seharga 100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan 10.000 per tahun selama 10 tahun. A. Tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Dan bagian B, kapan harga truk sebesar 55.000? Jawabannya adalah, untuk persamaannya, Y sama dengan 100.000 dikurangi dengan 10.000 dikalikan X, di mana Y merupakan nilai setelah dan nilainya, dan X merupakan tahun terdepresiasinya. Sehingga untuk bagian B, ketika ditanya kapan harga truk sebesar 55.000, maka dapat kita tuliskan di mana Y merupakan harga terdepresiasi setelah X tahun, dapat kita masukkan menjadi 55.000 sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikalikan X. Kemudian kita geser bagian 10X pindah ke sebelah kiri dan bagian 55.000 pindah ke sebelah kanan, sehingga dapat tuliskan 10.000 dikalikan X sama dengan 100.000 dikurangi 55.000. Kemudian dapat kita tuliskan lagi menjadi 10.000 dikalikan X sama dengan 45.000, dan X sama dengan 45.000 per 10.000 sama dengan 4,5. Sehingga ketika harga truk 55.000 adalah setelah 4,5 tahun. Untuk soal nomor 2 adalah, obat diberikan melalui infus untuk meredam nyeri dengan fungsi sebagai berikut, yaitu Ft sama dengan 90 dikurangi 52 len, buka kurung, 1 ditambah T tutup kurung, dengan 0 lebih dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Menyatakan jumlah unit yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Pertanyaannya adalah A, berapa jumlah unit awal dari obat ini diberikan, dan B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam, dan C, gambarkan grafiknya. Maka jawabannya adalah, untuk jawaban yang pertama adalah jumlah unit awal sama dengan 0 jam, karena jumlah unit awal adalah ketika obat belum bereaksi pada tubuh, sehingga dapat dituliskan T sama dengan 0, sehingga tinggal dimasukkan ke persamaannya, yaitu menjadi F0 dikurangi F0 sama dengan 90 dikurangi 52 len, buka kurung, 1 ditambah 0 tutup kurung. Kemudian kita lanjutkan, yaitu menjadi 90 dikurangi 52 len 1 sama dengan 90 dikurangi 0 sama dengan 90.
Kemudian untuk pertanyaan bagian B, jawabannya adalah berapa sih ketika T sama dengan 2, yaitu dapat dituliskan menjadi 90 dikurangi 52 len buka kurung 1 ditambah dengan 2 tutup kurung. Kemudian 90 dikurangi 52 len 3, yaitu 90 dikurangi 57,13 dan hasilnya ada 32,87. Jadi sisa unit obat dalam tubuh setelah 2 jam adalah 32,87. Dan untuk bagian C, menggambarkan grafiknya, kita membutuhkan 3 persamaan lagi karena pada bagian awal telah diminta yaitu untuk menggambarkan grafik ketika 0 lebih dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Sehingga kita membutuhkan 3 persamaan yaitu ketika T sama dengan 1, T sama dengan 3, dan T sama dengan 4. Ketika T sama dengan 1 dapat kita tuliskan menjadi 90 dikurangi 52 len buka kurung 1 ditambah 1 tutup kurung 90 dikurangi 52 len sama dengan 90 dikurangi 36,04 dan hasilnya adalah 53,96. Dan T sama dengan 1 dapat kita tuliskan sebagai titik B, dan ketika T sama dengan 0 hasilnya tersebut dapat kita tuliskan sebagai titik A. Dan ketika T sama dengan 2, hasilnya dapat kita tuliskan sebagai titik C. Dan untuk T sama dengan 3, nanti hasilnya akan kita tuliskan sebagai titik D, di mana hasil dari T sama dengan 3 adalah 17,91. Dan untuk T sama dengan 4, hasilnya akan menjadi di titik E, di mana hasil dari T sama dengan 4 adalah 6,31, dan grafiknya adalah sebagai berikut, di mana X merupakan sisa unit obat ketika obat tersebut bereaksi setelah berapa jam, dan bagian X-nya adalah T sama dengan jam. Baik, kemudian untuk soal nomor 3. Soalnya adalah, seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 10 ditambah buka kurung T tutup kurung 70 dikalikan 10 pangkat min 4. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,005 cm dari lebar ideal 10 cm, maka memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan 70 T0 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Maka dapat kita tuliskan persamaan awal yaitu Y sama dengan 10 ditambah buka kurung T kurang 70 tutup kurung dikalikan X dikalikan 10 pangkat min 4. Di mana yang ditanyakan adalah ketika interval 0,005 cm dari idealnya. Maka untuk intervalnya adalah 9, yaitu berada di antara 9,995 dan 10,005, sehingga dapat dituliskan persamaannya yaitu 9,995 lebih dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 10,0005. Kemudian masukkan persamaan Y sudah dituliskan di awal sehingga dapat dituliskan menjadi 9,995 lebih dari sama dengan 10 ditambahkan buka kurung T dikurangi 70 tutup kurung dikalikan 10 pangkat min 4 kurang dari sama dengan 10,0005. Kemudian 10 tersebut kita substitusikan sebelah kanan maupun ke sebelah kiri, sehingga kalau disubstitusikan ke sebelah kanan, hasilnya menjadi 10,005 dikurangi 10 menjadi yaitu 0,005, dan ketika disubstitusikan sebelah kiri, dia akan menjadi 9,995 dikurangi 10 maksudnya, sehingga hasilnya adalah min 0,005. Sehingga dapat kita tuliskan lagi persamaan menjadi min 0,005 kurang dari sama dengan
lebih dari sama dengan buka kurung T min 70 dikalikan 10 pangkat min 4 kurang dari sama dengan 0,005 dan 0,005 dapat dituliskan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 4 sehingga dapat kita tuliskan kembali persamaannya adalah min 5 kurang lebih dari sama dengan buka kurung T dikurangi 70 tutup kurung tutup kurung kurang dari sama dengan 5. Kemudian 70 tersebut kita substitusikan kembali ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri. Sehingga dapat dituliskan hasilnya menjadi 65 lebih dari sama dengan T kurang dari sama dengan 75. Maka suhu yang harus dipertahankan adalah rentang untuk lebar ideal 10 dalam interval 0,005 adalah antara rentang dari 65 derajat Fahrenheit ke 75 derajat Fahrenheit. Namun di sini ditanyakan ada seberapa dekat berapa suhu ruangan untuk mempertahankan seberapa dekat dengan 70 derajat Fahrenheit, yaitu adalah 65 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk jawaban yang keempat, soal keempat, yaitu di mana yang ditanya adalah limit dari X mendekati tak hingga akar dari 8X pangkat 2 min dikurangi 3 per 2X pangkat 2 ditambah X. Sehingga dapat dituliskan kembali limit X mendekat tak hingga, yaitu diuraikan menjadi akar 8X pangkat 2 dikurangi 3 per akar 2X pangkat 2 plus X. Nah, karena pada pangkat ini, karena 8X pangkat 2 dan 2X pangkat 2 memiliki pangkat yang sama, maka persamaan X pangkat min 3 dan X pangkat 2 plus X ini dapat kita coret sehingga dituliskan kembali menjadi akar 8 per akar 2, sehingga akar 8 dapat diuraikan menjadi 2 akar 2 per akar 2. Akar 2 tersebut dapat dicoret sehingga jawabannya adalah sama dengan 2. Kemudian untuk bagian B, limit X mendekati A, di mana X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 per X pangkat 4 dikurangi A pangkat 4, sehingga dapat kita uraikan menjadi X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 per buka kurung X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 tutup kurung dikalikan dengan X buka kurung X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 tutup kurung. Sehingga persamaannya sama dapat kita coret menjadi jawabannya adalah 1 per X pangkat 2 plus A pangkat 2. Kemudian X tersebut kita substitusikan menjadi A sehingga dapat diperoleh 1 per A pangkat 2 1 per A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sehingga dapat dituliskan menjadi 1 per 2 A pangkat 2. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.